Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam menyusun laporan tentang bagaimana mengapresiasi karya sastra berupa puisi menggunakan metode pendekatan analitik. Kelompok kami beranggotakan Reza Taufik Wicaksono, saya sendiri, dan teman saya Muhammad Mahrus Ali. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih mengapresiasi puisi anak menggunakan pendekatan analitik, perlu kita ketahui pengertian pendekatan analitik itu sendiri. Nah, pendekatan analitik merupakan pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajinasikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya kesinambungan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas makna dari suatu karya sastra berupa puisi. Nah, pendekatan analitik sendiri bertujuan untuk membantu pembaca dalam upaya mengenal unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra, yang pada pembahasan kali ini membahas karya sastra puisi. Nah, untuk materi selanjutnya merupakan langkah-langkah pendekatan analitik. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pendekatan analitik. Nah, untuk langkah-langkahnya ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca untuk melakukan analisis setiap unsur yang ada dalam karya sastra. Langkah-langkahnya antara lain adalah yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menghadirkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan unsur-unsur puisi yang dapat membangun cipta sastra, seperti bagaimana tema yang digunakan, terus bagaimana pemilihan diksi yang digunakan, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya yakni menampilkan pertanyaan berhubungan dengan unsur puisi yang akan dianalisis. Kedua langkah ini dengan langkah sebelumnya sebenarnya hampir memiliki kesamaan, yakni berupa menyusun pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan unsur puisi yang akan dianalisis, seperti unsur intrinsik, puisi batiniah maupun lahiriah. Langkah keempat yakni membaca kembali seluruh isi puisi dengan menganalisis unsur-unsur puisi yang ada. Nah, setelah melaksanakan langkah-langkah sebelumnya, kemudian pembaca memberikan pengulangan dalam membaca kembali seluruh isi puisi dengan menganalisis apa saja unsur yang ada pada puisi tersebut.
Baik, saya Muhammad Mahrus Ali. Di sini saya akan membahas tentang contoh penerapan mengapresiasi puisi menggunakan pendekatan analitik pada unsur intrinsik lahiriah. Dalam contoh kali ini, saya menggunakan puisi yang berjudul Taman Bunga karya Fadilah Rahmayani, yang isi puisinya adalah sebagai berikut. Bila ku tatap engkau, hatiku sangat senang. Rupamu cantik, warnamu menarik. Oh taman bungaku, bersemilah sepanjang waktu. Jangan pernah layu, jangan lupa berkembang. Oh angin, jangan kau sapu taman bungaku. Biarkan ia mekar, menebar harum. Nah, itu adalah karya puisi anak yang berjudul Taman Bunga karya Fadilah Rahmayani. Untuk analisis unsur intrinsik lahiriah dalam puisi anak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diksi. Dalam puisi tersebut terdapat kata yang bersifat konotatif seperti menebar harum. Selanjutnya ada imaji. Dalam puisi tersebut terdapat imaji visual seperti pada lirik Bila ku tatap engkau, memberikan kesan kepada pembaca untuk ikut melihat sebuah taman bunga. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret dalam puisi tersebut terdapat pada lirik Rupamu cantik, warnamu menarik. Pada lirik tersebut bersifat imajinatif yang menghadirkan imaji visual. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi tersebut terdapat majas anafora pada lirik Jangan pernah layu, jangan lupa berkembang. Karena adanya kata pengulangan, kata pertama yaitu jangan. Selanjutnya ada rima. Rima pada puisi tersebut menggunakan rima bebas, yang mana persamaan bunyi kata atau suku kata diletakkan secara bebas. Dan yang terakhir ada tipografi. Tipografi dalam puisi tersebut berupa lirik yang terdiri dari 12 baris. Setelah kita membaca puisi berjudul Taman Bunga karya Fadilah Rahmayani tersebut, kita memahami bahwa dalam mengapresiasi puisi anak menggunakan pendekatan analitik itu pada unsur lahiriah terdapat beberapa analisis yang kita ketahui, yaitu diantaranya terdapat diksi, lalu ada imaji, kemudian ada kata konkret, yang keempat ada gaya bahasa, yang kelima ada rima, serta yang terakhir ada tipografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan mengapresiasi puisi menggunakan pendekatan analitik pada unsur intrinsik batiniah. Dalam contoh kali ini menggunakan puisi yang berjudul Pelangi karya Regina Hanna Berliana, yang isi puisinya yakni pelangi ada di langit, indah sekali. Pelangi warna-warni, sudah hujan pelangi muncul. Pelanginya indah sekali, banyak warnanya. Tuhan menciptakan pelangi. Terima kasih Tuhan. Nah, itu tadi karya puisi anak yang berjudul Pelangi. Nah, untuk analisisnya, dalam puisi tersebut bertemakan tema alam, yakni mengambil tema fenomena pelangi. Rasa yang terkandung dalam puisi tersebut ditemukan pengungkapan rasa senang dan kagum, seperti dicontohkan pada lirik Pelanginya indah sekali. Dalam lirik tersebut
mengisyaratkan bahwa rasa senang dan kagum atas kemunculan pelangi yang sangat indah. Selanjutnya adalah nada. Nah, dalam membaca puisi tersebut dapat menggunakan nada ringan dan ceria. Karena dalam puisi tersebut memiliki diksi yang gembira, ceria, sehingga dalam pengungkapan nada juga menggunakan nada yang ceria. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi yang berjudul Pelangi tersebut merupakan rasa syukur yang harus dilakukan atas pemberian rahmat Tuhan yang telah memberikan sajian visual alam berupa pelangi yang sangat indah. Setelah membaca puisi berjudul Pelangi tersebut, kita memahami bahwa dalam mengapresiasi puisi anak menggunakan pendekatan analitik itu pada unsur batiniah terdapat beberapa analisis, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya itu murni dari kami pribadi, dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan laporan dan penyampaian materi yang dilaksanakan oleh kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.